Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Alfandi, NIM 20234050, Prodi Perpustakaan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas Ruang Lingkup Dokumen dan Informasi Hukum pada mata kuliah Pengelolaan Informasi Hukum dengan dosen Bu Malta Nelisa SSOS MHum. Ruang lingkup dokumen dan informasi hukum terbagi tiga, yaitu bahan pustaka, bahan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, putusan pengadilan dan jurisprudensi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bahan pustaka. Bahan pustaka yang pertama yaitu monograf atau buku. Yang pertama, buku hukum. Buku hukum adalah kumpulan atau himpunan atau rangkaian kertas atau bahan lainnya yang dijilid sehingga menjadi satu kesatuan yang berisi dan membahas hukum-hukum tertentu seperti hukum pidana dan hukum perdata dan sebagainya. Selanjutnya, buku bidang lain. Buku adalah buah pikir yang berisi ilmu pengetahuan analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Struktur buku yaitu cover, halaman, preliminaris, bagian isi, dan bagian postliminasi. Bagian cover adalah bagian luar buku yang berguna sebagai bagian judul buku. Halaman preliminaris adalah halaman pendahuluan yang terdiri dari halaman judul, subjudul, penulis, penerjemah, dan penerbit. Bagian utama yaitu isi, memuat materi atau informasi inti dari buku, terdiri dari pendahuluan, bab, alinea, dan perincian. Bagian postliminari adalah bagian penutup yang terdiri dari kata pustaka, indeks, lampiran, dan biografi penulis. Selanjutnya, buku rujukan. Buku rujukan adalah buku yang memuat informasi yang singkat dan padat tentang berbagai hal atau informasi. Contoh buku rujukan adalah seperti ensiklopedia, kamus, bibliografi, buku tahunan, dan sebagainya. Pada buku rujukan kali ini saya mengambil contoh yaitu kamus. Kamus adalah buku yang memuat kata-kata beserta keterangan arti dan makna pemakaiannya atau terjemahannya. Terdiri dari petunjuk penggunaan kamus dan batang tubuh kamus. Selanjutnya, himpunan peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan salah satu sumber atau hukum yang mana undang-undang membuat aturan dan sanksi yang tegas. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki himpunan undang-undangnya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, Perpres, Peraturan Provinsi, dan Peraturan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, jurisprudensi. Jurisprudensi menurut Subakti adalah sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan MA itu sendiri yang tetap. Selanjutnya, laporan penelitian hukum. Menurut Bahdin 2005, laporan penelitian adalah suatu bentuk karya tulis yang isinya berupa paparan tentang suatu proses dan hasil kegiatan penelitian. Secara umum, penelitian hukum terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, berisi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, serta grafis. Pada bagian isi berisi bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab pelaksanaan penelitian,
bab hasil penelitian, serta simpulan dan saran. Bagian penutup biasanya berisi daftar pustaka, lampiran, dan indeks. Selanjutnya, hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum merupakan laporan dari hasil seminar itu yang dibuat setelah melakukan atau mengikuti kegiatan seminar. Struktur seminar secara umum terdiri dari judul, pendahuluan, laporan kegiatan, dan penutup. Biasanya pada bagian judul itu berisi judul seminar. Di bagian pendahuluan terdiri atas latar belakang, kegiatan, maksud dan tujuan seminar. Pada bagian laporan kegiatan berisi laporan tentang kegiatan itu dilakukan seperti tanggal, waktu, tempat dilaksanakannya seminar. Dan pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya, naskah akademik atau RUU. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Struktur naskah akademik yaitu judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kajian teoritis, landasan, jangkauan, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Struktur bagian naskah biasanya pada bab 1 adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan, dan kegunaan, serta metode penelitian. Pada bab kedua berisi kajian teoritis dan praktek empiris. Bagian ini biasanya memuat uraian materi yang bersifat teoritis, praktik, dan pemikiran serta lainnya. Pada bab ketiga biasanya berisi evaluasi. Bab keempat adalah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada bab kelima adalah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup. Bab keenam adalah bagian penutup yang berisi simpulan dan saran, serta daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya, clipping bidang hukum. Clipping diartikan kegiatan mengumpulkan informasi dengan tema yang sama dengan cara menggunting atau memotong beberapa artikel tertentu dari media cetak seperti koran, majalah, buku, dan sebagainya. Struktur clipping yaitu cover, kata pengantar, daftar isi clipping, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya, lembaran negara. Publikasi berkala dengan ikutan kepada nomor dan pembuatan yang berisi berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan, dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan, lembaga, atau pemerintah merupakan pengertian dari lembaga negara. Lembaga daerah. Lembaga daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan keputusan gubernur. Selanjutnya, berita negara. Berita negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya, agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Selanjutnya, himpunan berseri. Himpunan berseri adalah himpunan berseri. Keputusan menteri adalah suatu penerbitan keputusan menteri tertentu yang diterbitkan dengan nomor yang berurutan dan terbit secara berseri, terus-menerus, dan secara berkala. Masalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
atau BPHN yang terdiri dari judul, nama penulis, nama instansi penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, penelitian, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya, majalah lainnya. Majalah lain selain di bidang hukum. Majalah adalah suatu media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel sebagai penulis. Selanjutnya, surat kabar. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat. Surat kabar biasanya berupa berita atau opini yang dapat ditulis oleh masyarakat luas. Selanjutnya, brosur dan pamflet. Brosur dan pamflet adalah lembaran kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak memiliki cover atau jilid. Selanjutnya, bahan pustaka non-buku. Bahan pustaka non-buku merupakan sebuah disk yang digunakan untuk menyimpan data secara digital dengan menggunakan sistem optikal. Contohnya, flash disk, VCD, dan sebagainya. Sekian, terima kasih.